bosen nih, aku main apa ya? Oh, main Dinglek Oglak-Aglik aja. Aku ajak Ceris ah. Tak Ceris. Iya, masuk. Ayo kita main Dinglek Oglak-Aglik. Ayo, kita ajak Rachel yuk. Ayo. Permisi, Rachel. Iya, silakan masuk. Rachel, ayo kita bermain di Oglak-Aglik. Ayo. Cara bermain di Oglak-Aglik adalah 3 sampai 5 orang pemain. Cara bermain di Oglak-Aglik adalah semua anggota berdiri melingkar mengelilingi ini dan berpasangan tangan. Kaki kanan atau kaki kiri setiap anggota kelompok lalu saling bertahan. Kemudian dengan satu kaki yang ditambah, mereka bergerak melintas sambil menyanyikan lagu. Ini mulai panas nih, kita main di dalam aja yuk. Ayo. Nilai-nilai ingkang kekandhut labeting ameng-ameng Dinglek Oglak-Aglik inggih punika muncalaken bab kepemimpinan, kekompakan lan ketahanan labet setunggaling kelompok. Matur nuwun. Hai guys, kali ini aku akan menceritakan satu pahlawan yaitu si Pitung jagoan Betawi. Pitung lahir di Rawabelong. Rawabelong itu terletak di Betawi, sekarang sudah berganti nama menjadi Jakarta. Selain belajar ilmu agama, ia juga belajar bela diri. Karenanya setelah mengaji, ia belajar silat dari Haji Naipin. Semakin hari kemampuan agama maupun silatnya semakin bertambah. Si Pitung pun menjadi pendekar yang gagah dan berani, berakhlak tinggi, dan selalu membela kaum yang lemah. Sejak itu Belanda masih menjajah Indonesia. Para kompeni, tauke, dan tawan tanah hidup mewah bergelimpah harta. Sedangkan rakyat biasa hidup miskin dan kelaparan. Kompeni, tauke, tawan tanah itu sukanya memeras rakyat miskin. Hati Pitung pun tergugah. Ia bersama teman-temannya melindungi dan membela kaum yang lemah. Pitung dan teman-temannya berencana untuk merampok harta milik kompeni, tawan tanah, dan tauke yang kaya raya. Hasil rampokan tersebut dibagikan kepada rakyat miskin dan yang membutuhkan. Para penduduk berterima kasih kepada si Pitung karena memberi harta tersebut. Tak lama kemudian, para pembesar tersebut sudah geram atas kelakuan si Pitung. Ia berencana untuk menangkap si Pitung. Para penduduk tidak mau membuka mulutnya tentang keberadaan si Pitung. Hal ini membuat para pembesar pusing tujuh keliling. Akhirnya mereka menggunakan cara kejam untuk mengetahui keberadaan si Pitung beserta orang tuanya. Kompeni menangkap kedua orang tua Pitung dan juga Haji Naipin. Tetapi kedua orang tua tersebut tidak mau memberikan informasi tentang keberadaan si Pitung. Kemudian kompeni menyiksa kedua orang tua Pitung
Pitung dan juga Haji Naipin. Dengan susah payah akhirnya ia mendapatkan informasi tentang keberadaan si Pitung dan juga mendapatkan informasi tentang kelemahan si Pitung. Company pun langsung mencari si Pitung. Si Pitung akhirnya ditemukan. Para company segera menangkap si Pitung. Pitung dilempari telur busuk. Setelah seluruh tubuhnya terkena telur busuk, Pitung pun dihujani tembakan para company. Pitung pun menghembuskan nafas terakhirnya di tangan company. Meskipun Pitung sudah mati, tetapi jasanya terhadap rakyat miskin tetap dikenang. Pitung pun menjadi pendekar yang gagah dan berani melawan penjajah. Sikap yang dapat kita contoh dari cerita si Pitung jagoan Betawi adalah rajin belajar, tekun mengerjakan tugas, mencintai tanah air, pantang menyerah, dan lain-lainnya. Terima kasih. Dadah. Berikut contoh sumber cahaya pada masa penjajahan beserta sifat cahayanya. Antara lain, yang pertama, obor. Obor merupakan sumber cahaya yang menghasilkan cahaya dapat menyebar ke segala arah atau cahaya divergen. Obor sifat cahayanya dapat menembus benda bening. Yang kedua, lampu teplok. Lampu teplok merupakan sumber cahaya yang menghasilkan cahaya dapat menyebar ke segala arah atau cahaya divergen. Lampu teplok sifat cahayanya dapat menembus benda bening. Yang ketiga adalah petromak. Petromak merupakan sumber cahaya yang menghasilkan cahaya menyebar ke segala arah atau cahaya divergen. Petromak sifat cahayanya dapat menembus benda bening. Terima kasih. Berikut satu ayat dalam perikop Markus bab 3 ayat 31 sampai 35, yaitu ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sikap yang harus kita lakukan terhadap sesama supaya layak disebut saudara Yesus adalah saling mengasihi terhadap sesama, saling mencintai, memperhatikan satu sama lain, saling menolong, dan lain-lainnya.